Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan lagi ringkasan tafsir tematik yang insyaallah pada kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan tafsir dari surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ini terdiri dari 29 ayat, ya. Golongan suratnya ini surat Madaniyah karena turunnya setelah hijrah Nabi, tepatnya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Adapun isi kandungan dari surah Al-Fatah ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Fatah ini. Yang pertama, bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemenangan yang nyata. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Fatah ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu Muhammad, fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yakni kemenangan berupa Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kemudian kemenangan yang kedua juga, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah juga telah menyempurnakan kenikmatannya kepadamu Muhammad, dan Dia telah memberikan petunjuknya ke jalan yang lurus. Itulah kemenangan yang dimaksud di dalam surah Al-Fatah ini. Fatham mubina, kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW khususnya adalah berupa jaminan Allah kepada Rasulullah bahwasanya Allah telah memberikan ampunannya kepada dosa-dosa Rasulullah, baik yang telah dilakukan ataupun yang akan datang, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kalau Rasulullah SAW berbuat dosa, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan memberikan ampunannya atas dosa-dosanya. Itulah kemenangan yang nyata. Hal ini karena berkaitan dengan turunnya surat ini, berkaitan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ingat, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi ketika tahun 6 Hijriah,
Pada saat itu di tahun 6 Hijriah, baginda Rasulullah SAW bersama dengan 1.400 kaum muslimin pada waktu itu berniat ingin mengerjakan umroh ke Mekah, ke Baitullah. Akan tetapi ketika sampai baginda Rasulullah SAW di Hudaybiyah, di situ ada sumur namanya Hudaybiyah. Baginda Rasulullah bersama kaum muslimin berhenti dulu di sana istirahat sebelum masuk ke kota Mekah. Kemudian baginda Rasulullah SAW pada waktu itu mengutus salah seorang sahabatnya untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang Mekah bahwasanya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin akan berangkat umroh menuju Mekah. Maka diutuslah Utsman bin Affan. Berangkatlah Utsman bin Affan ke Mekah untuk menyampaikan berita kedatangan baginda Rasulullah bersama kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah umroh. Akan tetapi Utsman bin Affan ternyata di sana ditahan oleh orang-orang Mekah. Kemudian tersiar kabar bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh di Mekah. Dan kabar itu sampai juga ke Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Akhirnya baginda Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepada kaum muslimin dan berencana akan memberikan perlawanan kepada penduduk Mekah, orang-orang Mekah. Padahal ini kabarnya tidak benar. Lalu sebelum Rasulullah berangkat ke Mekah, ternyata ada utusan dari Mekah. Bahkan datangnya utusan itu bersama dengan Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan tidak dibunuh, tetapi masih hidup, datang bersama utusan dari Mekah. Nah, kemudian utusan ini menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang Mekah, khususnya tokoh-tokoh orang Mekah, telah membuat perjanjian yang harus ditandatangani oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara isi perjanjiannya adalah bahwasanya baginda Rasulullah bersama kaum muslimin tidak bisa memasuki kota Mekah pada tahun ini, pada tahun 6 Hijriah. Baginda Rasulullah bersama kaum muslimin baru bisa masuk ke Mekah atau umroh untuk haji juga itu baru bisa dilaksanakan tahun berikutnya atau tahun 7 Hijriah. Kemudian perjanjian yang kedua bahwasanya akan diadakan gencatan senjata, tidak akan ada peperangan antara orang-orang musyrikin Mekah dengan kaum muslimin Madinah selama 10 tahun. Kemudian perjanjian selanjutnya, apabila ada orang Mekah datang ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Akan tetapi kalau ada orang Madinah yang datang ke Mekah, maka tidak usah dikembalikan ke Madinah. Itulah poin-poin isi dari perjanjian Hudaybiyah yang harus ditandatangani oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan besar hati beliau mau menandatangani isi perjanjian itu. Dan isi perjanjian itu terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, karena diadakannya di Hudaybiyah, di dekat sumur namanya Hudaybiyah, sehingga terkenal dengan istilah perjanjian Hudaybiyah. Meskipun para sahabat banyak yang tidak setuju, karena banyak yang dirugikan adalah kaum muslimin. Kaum muslimin sudah berangkat dari Madinah, ingin berangkat ke Mekah, sudah hampir tinggal beberapa kilo, tapi tidak jadi karena dilarang oleh orang-orang Mekah. Maka kaum muslimin pada waktu itu kecewa, ya. Tetapi ternyata Allah yang Maha mengetahui, ya, atas segala sesuatu,
menurunkanlah surat ini. Jadi surat ini turun ketika baginda Rasulullah pulang dari Hudaybiyah, masih berada di atas punggung untanya. Turunlah surat ini memberi kabar gembira, walaupun itu umrohnya tidak jadi, tetapi Allah sudah memberikan pahala yang sangat besar. Fathan mubina adalah kemenangan yang sangat besar, yaitu berupa Allah sudah memberikan jaminan khususnya kepada baginda Rasulullah SAW bahwa Allah telah memberikan ampunannya bagi dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan kabar gembira juga Allah berikan kepada kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW pada waktu itu, bahwasanya Allah akan memasukkan kaum muslimin dan muslimat ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Kemudian juga Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Jadi kabar gembira juga disampaikan, diberikan kepada kaum muslimin yang ikut bersama umroh Rasulullah SAW pada waktu itu, yakni mereka tetap memperoleh fauzan azima, keberuntungan yang sangat besar, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Jadi meskipun umroh pada saat itu gagal, tidak jadi berangkat, tetapi pahalanya sudah dapat, seperti sudah mabrur saja. Karena memang tujuan kebanyakan kita kaum muslimin berangkat umroh atau haji itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah, yang disebut mabrur atau mabruroh. Ini umrohnya tidak jadi, tapi pahalanya tetap ada, begitu. Karena memang ini didolimi oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ini yang dimaksud fatham mubina, itu jaminan Allah kepada baginda Rasulullah dan kaum muslimin bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kemudian poin selanjutnya di penghujung ayat 29, bahwasanya Allah menerangkan tentang sifat orang mukmin, yang beriman bersama Rasulullah itu. Yang pertama disebutkan asyidda'u 'alal kufar, bahwasanya kaum muslimin itu keras kepada orang kafir, akan tetapi ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Itu ciri orang mukmin. Bukan sebaliknya, bukan keras kepada orang Islam tetapi lemah lembut atau berkasih sayang dengan orang kafir, bukan. Tapi yang orang mukmin itu adalah orang yang keras kepada orang kafir tetapi lemah lembut berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Ciri yang kedua adalah orang mukmin itu suka ruku dan sujud, artinya dia senantiasa menegakkan salat. Kemudian ciri yang ketiganya itu simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yaitu akan nampak bekas-bekas sujudnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya sholatnya itu berbuah, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bisa mencegah perbuatan yang munkar dan tetap menegakkan perbuatan yang baik. Jadi sholatnya itu berbuah. Itulah ciri-ciri orang mukmin yang disebutkan di dalam surah Al-Fat, di penghujung surah Al-Fat, yaitu ayat ke-29. Yakni ciri-ciri orang mukmin keras kepada orang kafir, lemah lembut kepada orang sesama muslim, kemudian menegakkan sholat dan sholatnya berbuah. Itulah mungkin isi kandungan dari surah Al-Fat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, ya. Ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit ayat-ayat yang Al-Quran yang telah kita pahami. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.